Wih, mobilnya guys. Gus Idam dapat mobil listrik Hummer. Mahal ini. Wih, Gus Idam ini ya. Nonton mobilnya yang baru datang ini. Tuh. Wih. Tuh. Baru datang guys, baru datang. Mahal ini. Langsung masuk ke markas pusat Sabilu Taubah. Waduh, sampai ke sini kok urusan duniawi yang dipamerkan. Emangnya yang seperti itu Gus Idam pamer ya? Assalamualaikum teman-teman. Di sini ya baru-baru ini muncul video Gus Idam kedatangan mobil listrik Hummer ya, mobil listrik Hummer. Ini mewah banget guys, mewah banget. Kalau kita simak harganya, harga mobil listrik Hummer EV di Indonesia berkisar antara 1,23 miliar hingga 1,64 miliar tergantung model dan tahun pembuatan. Wow, fantastis ya. Inikah yang dikatakan Gus atau Ustadz yang jualan agama? Enak ya jadi Ustadz jualan agama, penak banget no. Piye ta kowe iki? Penak banget no. Ustadz jualan agama. Enak ya jadi Ustadz jualan agama, enak banget dong. Itu kata Gus Idam. Ya, kalau kalian mungkin nggak suka dengan Gus Idam, mengatakan enak ya jadi Ustadz yang jualan agama, ya ini jawabannya Gus Idam. Enak banget no. Sayangnya kalian nggak bisa. Yang bisa Gus Idam. Itu jawabannya Gus Idam. Sayangnya kowe kan gak iso kan ngono lho. Dilalah kok sing iso aku ngono lho. Tuh. Kalian kan nggak bisa, yang bisa Gus Idam. Dan ini jangan kalian telan mentah-mentah teman-teman. Ini guyonannya Gus Idam untuk para penghujatnya. Ya, untuk para penghujat Gus Idam, ini jawaban untuk kalian. Gus Idam nggak pernah jualan agama. Apa itu jualan agama? Nggak pernah teman-teman. Gus Idam ini ya yang ngaji, yang ngobrol santai di markas pusat. Ya sekedar itu saja. Tapi punya prinsip, punya target untuk memperbaiki akhlak garangan. Tapi ternyata sampai sini Gus Idam ini seperti memiliki banyak barang mewah, mobil mewah, banyak sekali. Dan apakah itu hasil dari jualan agama Gus Idam? Tentu tidak teman-teman. Tentu tidak. Kalian kalau pengen tahu dari mana mobil itu berasal, kalian harus simak ini. Tenan, aku dikomeni wong lho kok. Ini lho, haji sekeluarga ngene. Lah aku iki gak ngerti lho, Pak. Gak tahu Gus Idam. Kula niku bondo sing apik apa tahu to Ji aku ituku. Ini tanya Haji Mustafa. Tuh. Barang-barang mewah milik Gus Idam, apa pernah Gus Idam ini beli? Gak pernah teman-teman. Itu dikasih jamaahnya. Ini dikasih jamaah lah. Jamaah saya itu karena berbagai macam segmen. Kan Ya. mulai tukang ngarit, tukang makan pitik, Ya. tukang mancing tandur sampai opo, sampai sing pengusaha. Ya. Mulai batu akik sampai batu bara. Jamaahnya memang berbagai kalangan, dari mulai yang ekonominya rendah sampai yang ekonominya tinggi banget. Akhirnya krono kuwi jamaah yo wajar loh nek pengen mulyane gurune. Wajar. Bener. Iya, wajar. Kalau memang jamaah ini sudah cinta, ya, sudah cinta dengan ustadznya, dengan gusnya, ya pengen memberikan hadiah, nggak masalah dong, nggak masalah. Lalu kenapa kalian ini panas hatinya? Kenapa mengatakan Gus Idam pamer? Dari Peh Cah Kediri, waduh sampai ke sini kok urusan duniawi yang dipamerkan. Ya itu nggak pamer teman-teman, itu nggak pamer. Apabila Gus Idam ini dikasih oleh jamaahnya, ya, apabila Gus Idam dikasih mobil Hummer misalkan, dikasih oleh jamaahnya, ketika datang oleh teman-teman Gus Idam divideokan mungkin untuk dikirimkan kepada yang memberikan sebagai bukti, alhamdulillah, terima kasih ini sudah sampai, misalkan seperti itu. Apakah itu salah? Ya, apakah itu salah? Terus kalau diupload kalian mengatakan ini dipamerkan. Ya kalau pamer Gus Idam pasti
flexing dong. Kalau memang dipamerkan, Gus Ikdam pasti flexing. Tapi nyatanya enggak. Gus Ikdam nggak pamer, justru klarifikasi seperti itu tadi. Bahwa apapun yang dipakai Gus Ikdam, barang-barang mewah, itu adalah pemberian jamaahnya. Dan termasuk mungkin juga mobil ini. Mungkin mobil ini termasuk pemberian jamaahnya Gus Ikdam. Ya terus kenapa kalian ini yang panas? Itu kan namanya iri. Ya, jangan iri lah teman-teman, jangan iri. Biarin Gus Ikdam dikasih oleh jamaahnya barang-barang mewah. Biarkan. Kenapa? Apakah nggak boleh? Gus Ikdam dikasih mobil mewah, apakah nggak boleh? Dikasih mungkin barang-barang yang lain, apakah juga nggak boleh? Ya terserah jamaahnya Gus Ikdam dong. Kalian kenapa iri? Kalau iri mending kalungan kulkas. Seperti yang dikatakan Gus Ikdam ini. Mulakno tuku kulkas 2 pintu, kalungno gulumu. Lah. Tuh. Beli AC, kulkas 2 pintu ya. Beli kulkas 2 pintu buat kalungan biar adem hatimu. Biar adem. Biar nggak iri maksudnya ya. Biar nggak panas terus hatimu kalau melihat kesuksesan orang lain mungkin. Melihat orang lain bahagia mungkin. Kalian iri, kalian panas, pakailah kulkas, kata Gus Ikdam. Biar nggak panas ya. Biar nggak panas. Jadi kalau kalian mungkin mengikuti Gus Ikdam dari awal, Gus Ikdam ini orangnya merangkul banyak orang, banyak kalangan. Sampai-sampai Gus Ikdam pernah ngomong kepada jamaahnya, kalau pengen sukses, ya kejarlah akhiratmu, maka duniamu akan ikut. Kejarlah akhiratmu, dunianya juga akan ikut. Seperti contohnya Gus Ikdam. Seperti ini, nasihat Gus Ikdam dulu. Ngaji niku ora gandengane karo duit. Ngaji nggak ada gandengannya, nggak ada hubungannya dengan uang. Rezeki ben diurus Gusti Allah, ngaji kuwi kewajiban. Ya. Teko ning majelis taklim iki kewajiban, negakne agamane Gusti Allah iki iman. Menegakkan agamanya Allah ini iman. Paham? Nek jenengan wis fokus karo kewajibanmu, fokus karo imanmu. Ya. Rezeki ngetutne dhewe. Rezeki ikut. Urusan akhiratmu, dunyamu katut. Uruslah akhiratmu, maka duniamu akan ikut. Contohnya ya seperti Gus Ikdam ini. Ngurusi jamaah, ya memperbaiki akhlak jamaah itu adalah urusan akhirat. Masalah kebaikan, nasihat-nasihat. Jadi ngaji itu urusan akhirat. Tapi dunianya Gus Ikdam mengikuti. Seperti contohnya ya dikasih mobil-mobil mewah. Ya dikasih teman-teman, dikasih. Pak Kaji Beki ini kurang dermawan apa lagi kepada Gus Ikdam? Kurang dermawan apa? Karena memang Gus Ikdam ini yang diurusi akhiratnya. Akhirnya dunianya ikut. Mobil mewah dikasih. Apalagi mau pengen bangun pondok, ada yang nyumbang tanah, ada yang nyumbang uang banyak, ada yang nyumbang paving, ada yang nyumbang apalah, keramik lah, marmer lah, granit lah. Itu semua karena Gus Ikdam nggak mentingin duniawi. Gus Ikdam tidak mengejar duniawi, tapi mengejar akhiratnya. Mengejar akhiratnya, duniawinya ikut. Itu pesan dari Gus Ikdam. Jadi jangan lagi iri dengan Gus Ikdam, apalagi sampai komen-komen seperti itu ya. Jangan seperti itu teman-teman. Gus Ikdam ini jasanya sudah luar biasa untuk teman-teman kita yang nakal. Akhirnya mereka taubat. Jangan dihujat, dukung Gus Ikdam. Dukunglah Gus Ikdam agar orang-orang nakal di Indonesia ini semakin sedikit. Kalau sedikit, damai Indonesia. Nggak ada maling, nggak ada orang miras, ya kan? Damai dong Indonesia, damai. Minimal sekabupaten dulu lah, sekabupaten tingkat kriminalitas menurun, ya. Tingkat kriminalitas menurun, akhirnya merembet ke kabupaten lain. Karena Gus Ikdam kan jamaah dan ngajinya pindah-pindah tempat. Itulah mengapa alasan kita harus mendukung Gus Ikdam. Jangan dihujat teman-teman. Tapi kalau kalian terus-terusan iri ya, menghujat, ingatlah pesan Gus Ikdam. Ingatlah, kalian butuh kulkas. Mulakno tuku kulkas 2 pintu, kalungno gulumu. Lah.
Apa kalian sudah siap beli kulkas 2 pintu?